Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dista Sakila dengan NIM 200420110. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis regresi sederhana. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari regresi. Regresi adalah suatu teknik analisis data yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Pada analisis regresi, variabel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu analisis variabel respon atau respon variabel, atau bisa juga disebut variabel terikat atau dependen variabel, dan variabel explanatory atau disebut dengan variabel bebas atau independent variabel. Regresi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Selanjutnya, analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau dependent variabel. Sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau dependent variabel. Jika persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dengan satu variabel terkait, maka disebut dengan persamaan regresi sederhana. Jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut dengan persamaan regresi berganda. Pada regresi sederhana, kita dapat mengetahui beberapa besar perubahan dari variabel bebas dapat mempengaruhi suatu variabel terkait. Variabel yang mempengaruhi disebut berbagai istilah: variabel independen, variabel bebas, variabel penjelas, variabel eksplanatorik, atau variabel X, karena dalam grafik sering digambar sebagai absis atau sumbu X. Variabel yang dipengaruhi dikenal sebagai variabel dependen, variabel terikat, atau variabel Y. Kedua variabel ini dapat merupakan variabel acak atau random. Namun, variabel yang dipengaruhi harus selalu variabel acak. Analisis regresi adalah salah satu analisis yang luas pemakaiannya. Analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi dan ramalan. Analisis regresi juga dapat digunakan untuk memahami variabel-variabel bebas mana saja yang dapat berhubungan dengan variabel terikat, serta untuk mengetahui bentuk hubungan tersebut. Tujuan analisis regresi untuk mendapatkan pola hubungan secara matematis dari variabel X dan variabel Y, dan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel X terhadap variabel Y, serta untuk memprediksi variabel Y jika nilai variabel X diketahui. Prinsip dasar dari persamaan regresi sederhana adalah bahwa antara variabel dependen atau Y dengan variabel independennya Y harus memiliki sifat hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas berdasarkan teori dari hasil penelitian sebelumnya atau juga yang didasarkan dari penjelasan logis tertentu. Jadi, analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel dependen X dengan variabel dependen Y. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat, apakah nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pada regresi sederhana biasanya dapat digunakan memiliki skala interval atau rasio. Rumus dari
analisis regresi sederhana. Y sama dengan A tambah BX. Keterangannya, Y sama dengan variabel dependen atau variabel terikat, X variabel independen atau variabel bebas, A konstanta nilai dari Y apabila X sama dengan 0, B koefisien regresi atau pengaruh positif atau negatif. Selanjutnya, kita akan masuk kasus analisis regresi sederhana. Contoh kasus yang saya ambil yaitu sebanyak 40 siswa dalam satu kelas diambil sebanyak 12 siswa. Nilai-nilai ke-12 siswa tersebut dalam pelajaran matematika dan fisika adalah sebagai berikut. Matematika nomor urut 1 60, 45, 50, 60, 50, 65, 60, 65, 50, 65, 45, 50. Sedangkan fisika dari nomor urut 1 80, 69, 71, 85, 80, 82, 89, 93, 79, 86, 71, 69. Pertama-tama kita klik SPSS, aplikasi SPSS-nya, lalu kita klik variable view, lalu name kita buat yang satu, kolom 1 X dan kolom 2 Y. Lalu di type-nya tetap numerik, di width-nya tetap 8, desimalnya tetap 2, tulisnya tetap 0, fungsinya tetap 0, kolomnya tetap 8, like-nya tetap right, monitornya tetap unknown, dan nomornya tetap 0. Setelah itu, kita klik data view. Di data view, kita isi variabel X-nya sesuai data matematika dan variabel Y-nya merupakan fisika. Kita isi datanya. Lalu variabel Y atau fisika kita isi sesuai tabel tadi. Data dari tabel fisika tadi.
variabel X dan Y-nya sudah terisi, selanjutnya kita klik Analyze. Lalu kita klik Regression. Lalu kita klik Linear. Dependennya kita klik fisika dan independennya kita klik matematika. Setelah itu kita klik OK. Maka keluarlah datanya dari regression, variabel variabel, modus koefisien. Setelah hasil dari regresi sederhana, maka dari itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa karena signya 0,01 lebih dari 0,02, maka konstantanya signifikan pada taraf 0,05 atau 5%. Artinya, apabila sama sekali tidak ada peningkatan kemampuan matematika, maka nilai konstan fisika sebesar 29,529. Karena indeks B1 signifikan pada taraf signifikan 0,05, maka nilai kemampuan matematika dapat digunakan untuk memprediksi nilai kemampuan fisika jika X pada populasi di mana sampel diambil diketahui. Kita bisa lihat di modal summary yaitu 744 dan 718. Jika hanya ada satu variabel bebas, maka digunakan R-square. Jika lebih, maka digunakan adjust R-square. Dapat diketahui bahwa sumbangan efektif kemampuan matematika terhadap kemampuan fisika sebesar 74,4%. Sisanya lebih besar 25,6% disebabkan oleh variabel lain yang tidak diikutkan dalam penelitian. Itulah hasil pemaparan dari saya mengenai kasus analisis regresi sederhana.